Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai negara penghasil listrik dari panas bumi melalui 18 PLTP yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai alternatif energi terbarukan, panas bumi bisa menjadi salah satu harapan untuk sumber kebutuhan listrik saat ini dan di masa depan. Selain itu, panas bumi pun memiliki manfaat potensi wisata dan lain-lain. Seperti apa potensi panas bumi di Indonesia? Berikut liputannya. Panas bumi atau geotermal secara umum diartikan sebagai sumber energi yang berasal dari panas alamiah di dalam bumi. Panas bumi merupakan alternatif energi terbarukan yang tidak bergantung pada kondisi iklim maupun cuaca. Di Indonesia saat ini terdapat 362 titik atau lokasi potensi panas bumi. Potensi panas bumi berkaitan dengan dua sistem, yaitu sistem vulkanik dan sistem non-vulkanik. Keberadaan 127 gunung api di Indonesia berkaitan dengan sistem vulkanik. Sementara sistem non-vulkanik berada di jalur sesar api, cekungan sedimen, dan juga berkaitan dengan migas. 90% dari sistem vulkanik yang ada telah dikembangkan oleh BUMN dan swasta. Panas bumi dimanfaatkan ke dalam dua kategori, yakni pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan langsung yakni untuk wisata, agrobisnis, industri, peternakan, dan pertanian. Sementara pemanfaatan tidak langsung yakni untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Indonesia saat ini telah memiliki 18 PLTP. Indonesia berada di urutan kedua teratas di dunia di bawah Amerika Serikat sebagai negara dengan pemanfaatan panas bumi terbanyak untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Per Desember 2023, Indonesia dapat menghasilkan listrik dari panas bumi sebanyak 2.374 megawatt. Amerika Serikat di urutan teratas menghasilkan hingga 3.900 megawatt. Prestasi Indonesia ini disampaikan oleh ahli penyelidik bumi, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi atau PSDMBP Badan Geologi di Dieng, Jawa Tengah pekan lalu. Kita sekarang posisinya ada di 2.300 sekian untuk status di bulan Desember 2023. Informasinya di awal tahun 2024 ini juga ada pengembangan baru, mungkin bisa sampai 2.500. Tambahan gitu berarti. Ya, betul. Tambahan potensi apa? Tambahan kapasitas terpasang. Kapasitas terpasang. Kalau potensi kita 23 gigawatt. Salah satu wilayah Indonesia dengan potensi panas bumi adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ya, seperti kita ketahui untuk Dieng sendiri memang kita hasil dari survei itu berkaitan dengan aktivitas vulkanisme yang cukup intensif di sini dalam bentuk kaldera yang cukup besar. Potensinya juga setelah dilakukan pengeboran dan juga pembangkitan di sini juga memang sudah terbukti bahwa di Dieng ini ada sekitar 72 megawatt elektrik yang terbukti gitu dari hasil pengembangan oleh PT Geodipa Energi. Kalau di Dieng sendiri sini ada 3 potensi. Yang pertama di daerah Dieng itu sendiri yang bisa rekan-rekan dilihat. Kemudian ada di daerah Chandra di Muka, kemudian ada lagi di sekitar Mangunan Wanayasa. Secara administratif, dataran tinggi Dieng terbagi dua dan berada di dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dieng terkenal dengan hasil pertaniannya seperti kentang Dieng yang diakui merupakan salah satu kentang dengan kualitas terbaik di Indonesia. Dieng juga memiliki potensi wisata alam yang menawan, sehingga selalu menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan adanya pemanfaatan panas bumi menjadi PLTP di Dieng, tidak menjadi gangguan bagi warga lokal maupun wisatawan. Karena keberadaan PLTP di suatu daerah, termasuk Dieng, tidaklah membahayakan. Hal inilah yang terus disosialisasikan oleh PSDMBP Badan Geologi kepada masyarakat. Jadi secara umum memang dari sisi lingkungan itu masyarakat belum terinformasikan secara jelas. Kegiatan panas bumi itu tadi banyak yang mengasumsikan sama dengan pertambangan, membuka lahan, di mana ketika pembukaan lahan pasti ada masyarakat yang merasa terpinggirkan, digusur, ataupun bahasa-bahasa yang cukup miris kita sering lihat, sering dengar, itu ada penggusuran sebetulnya. Padahal dari satu sisi juga
untuk area panas bumi sendiri itu bisa dibilang cukup tidak luas ya, hanya satu mega itu bisa dibilang 1 hektar gitu. Agak berbeda dengan di wilayah pertambangan. Nah, di samping itu juga masyarakat banyak yang berasumsi bahwa ditakutkan air habis ketika ada kegiatan pengeboran atau kegiatan pembangkitan seperti PLTP, air di permukaan tidak bisa digunakan oleh masyarakat, danau akan surut. Padahal di satu sisi kegiatan pengeboran itu kita tidak mengharapkan adanya air permukaan yang masuk ke dalam lubang bor. Makanya kita lakukan penyemenan, kita casing supaya air permukaan tidak masuk. Ketika air permukaan masuk akan mendinginkan suhu yang di bawah. Selain Dieng di Jawa Tengah, di Jawa Barat juga terdapat beberapa PLTP, yakni PLTP Patuha, PLTP Salak, PLTP Kamojang, PLTP Wayang Windu, PLTP Darajat, dan PLTP Karaha. Sama seperti PLTP Dieng, listrik yang dihasilkan dari PLTP di Jawa Barat tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Muhammad Asri Rasma, Sidki Irfan, Dieng, Jawa Tengah.